Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah kurang semangat. Boleh sikit lagi? Boleh sikit lagi? Jamaah masih 50%. Boleh lebih semangat lagi? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ibu sehat? Ibu sehat? Bapak sehat? Saya doakan malam ini yang duduk di sini pulang membawa berkah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, berkahilah orang-orang yang berada di masjid ini. Dan saya berdoa mudah-mudahan yang pulang dari tempat ini rezekinya lancar, rumah tangganya bahagia, anak-anaknya menyejukkan jiwa. Insyaallah tahun depan ke Baitullah. Amin ya robbal. Boleh saya berpantun? Katanya kalau nak datang ke Melayu atau daerah Melayu harus rajin berpantun, betul? Beli itik ke Kota Jati, beli itik ke Kota Jati, bawa bambu dari Surabaya. Hati senang berada di desa Pasir Putih, sebab Allah pertemukan dengan hamba-hamba yang diberkahi Allah. Amin ya robbal. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Hari ini kita bersyukur kepada Allah sebab Allah pertemukan di tempat yang mubarak, di waktu yang spesial. Siapa yang duduk di sini, saya yakin niat datangnya untuk Allah, betul? Oleh karenanya ibu-ibu datang ke tempat ini tolong perbaiki niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah war rasuli fa hijratuhu ila Allah war rasuli. Siapa yang datang ke tempat ini karena mengharap iman, siapa yang datang ke tempat ini mencari ilmu, maka insyaallah Allah angkat derajatnya menjadi orang-orang yang diridhai Allah. Tapi kalau datang ke sini cuman pengen ngelihat gue, OMG, hello. Datang ke sini cuman pengen ngelihat
lesung pipit gue. OMG, hello. Karena kadang kita salah niat. Kalau sudah salah niat, pulang tidak membawa berkah. Makanya hari ini, ayo luruskan hati mengharap ridho karena Allah. Kita hadir di majelis dakwah. Apa kata Allah dalam surat Fussilat ayat 33? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada pekerjaan yang mulia, tidak ada perkataan yang mulia kecuali seseorang yang berbicara dan berucap karena dakwah. Sebab dakwah mengajak saya dan semuanya untuk saling mengingatkan dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, pentingnya majelis ilmu. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Nabi mengingatkan, belajar ilmu agama wajib. Quran surah Mujadala ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat seseorang akan diangkat oleh Allah kalau dia selalu memperbaiki iman dan mencari ilmu. Surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah akan membedakan orang-orang yang rajin datang menuntut ilmu dengan orang-orang yang tidak pernah menuntut ilmu. Bahkan kata Nabi, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari majelis ilmu, maka orang tunjukkan itu jalan menuju surga. Dan saya yakin yang duduk di sini adalah hamba-hamba Allah penghuni surga. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Jamaah, di awal saya akan hadiahkan satu hadis riwayat Tirmidzi nomor 3377. Di awal saya hadiahkan satu hadis riwayat Tirmidzi nomor 3377. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Aku kabarkan kepada kalian tentang pekerjaan yang dicintai Allah. Wa askaha inda malikikum. Yang suka dengan pekerjaan ini mulia di hadapan Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum. Siapa yang suka melakukan pekerjaan ini, derajatnya tinggi di hadapan Allah. Wa khairul lakum min infakid dahabi wal wariki. Siapa yang melakukan pekerjaan ini, orang itu lebih hebat dan lebih baik daripada berinfak dengan segunung emas dan segunung perak. Wa khairul lakum min aduwikum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, pekerjaan apakah yang paling mulia di hadapan Allah? Qala, Nabi menjawab, zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah. Surat Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28-29. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya orang-orang yang berzikir kepada Allah, Allah buat jiwanya menjadi tenang. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tuba lahum, Allah hadirkan kebahagiaan dalam hidupnya. Oleh karenanya, siapa yang ingin bahagia, siapa yang ingin sukses, siapa yang ingin berjaya, jangan lupa dekatkan diri kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah.
aliyyil azim. Semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, bagian daripada zikir itu adalah menjaga hati. Jamaah, apa kata Rasul? Ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik, orangnya baik. Kalau dagingnya busuk, orangnya busuk. Daging itu adalah hati. Makanya yang harus diperbaiki itu adalah hati. Tadi MC mengutip satu hadis, innama buistu liutammima salihal akhlak. Salah satu tabiat Nabi adalah akhlaknya baik, dan akhlak yang baik dimulai dari hati. Makanya harus menjaga hati. Ibu sudah menjaga hati? Belum. Kenapa? Kadang saya lihat Bapak, ada banyak perempuan jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tandanya orang tidak menjaga hati. Tampak baik hanya baju, tapi hatinya busuk. Makanya kita harus menjaga hati. Ingat, Agim pernah berkata dalam satu syair, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Coba, jagalah, lebih semangat. Jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Bapak, jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Ibu, jagalah suami, jangan dibohongi. Ridhonya suami, ridhonya siapa? Ridhonya ilahi. Sekarang kita berdoa, yang aminnya paling kenceng Allah kabulkan. Siap? Siap? Doakan istri. Kurang kencang. Semangat dong ya. Doakan istri. Sedikit lagi. Boleh sedikit lagi? Doakan istri supaya naik haji. Lagi ya. Bapak dengerin semangat mereka. Doakan istri supaya naik haji. Sekarang Bapak harus bersemangat ya. Amin ya Pak. Doakan suami. Lebih semangat. Doakan suami agar menikah lagi. Kenapa? Ada yang salah dengan gue? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ayo kita istighfar dulu ya, agar malam ini semua menjadi berkah. Boleh?
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, sebut nama Allah. Ya Allah, panggil nama Allah. Ya Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائي سيجزون ما كانوا يعملون. Mari kita bersihkan hati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Adim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rakib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakam, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malik al-Mulk Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baki, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillah.
Sebelah belakang tadi saya lihat awal-awalnya doang. Ya Allah, Ya Rahman. Setelah itu kenapa nggak hafal? Asmaul Husna nggak hafal? Yang hafal nonton Ikatan Cinta. Giliran disuruh hafalin 99 asma Allah nggak hafal. Najis tralala. Mulai besok harus hafalin Asmaul Husna, karena kita diperintah walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah, insya Allah berkah. Amin ya rabbal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tala'al badru min saniyatil wada. Lebih semangat. Wajabah syukru alaina mada'a salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah ya nabi yang bawa cahaya Quran dan sunnah, la pusaka menjadi panduan manusia agar hidup aman sentosa. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu semuanya sallallahu ala sallallahu ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-kiblataini. Semuanya sallallahu 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 sallallahu. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Dan saya mohon kepada Allah semoga yang duduk di sini termasuk 7 golongan yang akan dinaungi Allah. Ibu mau aja apa mau banget? Lebih kencang, mau aja apa mau banget? Bapak
Bapak mau? Perhatikan hadis riwayat Bukhari nomor 1473 dan Muslim nomor 1031. Sekali lagi, hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan Muslim 1031. Ini disebut muttafaqun alaih. Dua perawi hadis utama yang tingkat kesahihannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, sab'atu yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 naungan yang akan diberikan Allah kepada 7 orang yang tidak ada naungan selain naungan Allah di hari kiamat. Sab'atu yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 perlindungan yang Allah berikan kepada 7 manusia dengan sifat-sifat sebagai berikut. Siapakah orang-orang yang akan dinaungi Allah? Siapakah orang-orang yang akan dilindungi Allah? Yang pertama, Bapak Ibu, disebut yang pertama dalam hadis yang akan dilindungi Allah, Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh. Pak, pernah nggak bermimpi kalau pemimpin kita menjadi imam sholat 5 waktu berjamaah di masjid? Pernah nggak Pak bermimpi kalau presiden kita menjadi imam sholat setiap subuh berjamaah di Istiqlal? Pernah nggak bermimpi Pak kalau pemimpin negara ini mewajibkan semua aparatur negaranya, baik TNI dan polisi, tidak pernah meninggalkan 5 waktu di masjid? Dan pernahkah Anda bermimpi kalau pemimpin ini semua hafal 30 juz Quran? Wow! Kalau pemimpin model seperti ini, maka insya Allah negeri kita akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah, mari kita lihat Quran surah An-Nisa ayat 59. Iman itu ada 3 Pak. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Iman itu ada 3. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada Rasul. Dan yang ketiga, beriman kepada amir, yakni pemimpin. Maka siapa yang menghina pemimpin, menyakiti pemimpin, mendolimi pemimpin, termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Makanya kita sebagai hamba Allah dan warga negara jangan suka mencaci pemimpin. Ibu, jangan pernah ngomongin Pak Penghulu alias ngomongin kepala desa. Jangan suka ngomongin Pak RT dan Pak RW, apalagi kepala dusun. Mereka adalah pemimpin kita. Kalau Bapak jantan tidak suka dengan kebijakan Pak RW, datang ke rumahnya, ngomong face to face daripada ngomong di belakang orang najis terlala. Betul? Kebanyakan kita nih pandai ngomong di belakang, di depannya sumringah, di belakangnya. Betul? Jangan suka menjadi orang yang membelakangi orang Pak. Apa kata Nabi? La tahasadu, jangan saling dengki. Wala tanajasu, jangan saling membenci. Wala tabaghadu, jangan saling membelakangi. Wala tadabaru, jangan saling mengiyak dan menolak. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah saudara semuslim karena Allah. Kebanyakan kita terkadang pandai mengorek aib orang, tetapi tidak pernah melihat aib diri sendiri. Betul? Kita suka menilai tetangga,
tetapi jarang menilai diri sendiri. Kita suka menjelek-jelekkan orang, padahal dirinya juga lebih jelek. Oleh karena itu, pemimpin merupakan pionir yang harus kita hargai. Dengan cara apa? Doakan kepada Allah. Ustadz, kalau pemimpinnya zalim, minta kepada Allah, hatinya terbuka. Selama dia beragama Islam dan masih menyembah Allah, maka kita doakan mudah-mudahan kesalahannya dan kezalimannya dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, negeri ini tergantung kepada hebatnya pemimpin. Bangsa ini tergantung kepada nahkoda yang mau bawa layar perahu ini. Negeri ini Indonesia laksana perahu yang dinahkodai oleh seorang pemimpin. Kemana perahu ini akan berlayar? Maka pemimpin yang hebat, pemimpin yang menjadikan Quran dan Sunnah sebagai petunjuk. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulihi. Dua perkara yang aku tinggalkan kepada umatku, selama umatku berpegang teguh kepadanya, tidak akan pernah sesat. Quran dan Sunnah. Kalau pemimpin negara kita menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pijakan dan pedoman, insya Allah negeri ini aman. Jemaah, tetapi Bapak tahu berapa peraturan keluar yang menghalalkan minuman keras, Pak? Bapak tahu negeri ini negeri Islam, tapi jualan bir. Bapak sadar? Nggak usah jauh-jauh, di Indomaret dan Alfamart banyak ditemukan bir bintang. Saya heran, apakah Anda tidak membaca surat Al-Maidah ayat 90? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajnatibuhu. Sesungguhnya khamr, minuman keras itu haram. Tetapi kenapa negeri Anda ini, negeri Indonesia, masih menjual khamr? Apa akibatnya kalau negeri ini menjual khamr? Padahal Al-Quran berkata khamr itu haram. Lalu kenapa Anda diam saja? Inilah kenapa kita butuh untuk taat kepada syariat. Seandainya kita tidak mengkhianati Quran dan hadis, maka insya Allah negeri ini akan aman. Dan ternyata negeri ini banyak dihujani oleh cobaan dan ujian. Banjir datang setiap saat, gunung meletus datang setiap saat, gempa bumi datang setiap saat, tsunami, air datang setiap saat. Lalu kenapa negeri yang katanya Indonesia, muslimnya terbesar, Qurannya di mana-mana, masjidnya di mana-mana, tapi gempanya juga di mana-mana? Tanya dari hati yang lubuk, tanya dari lubuk hati yang paling dalam, apa yang sudah Anda lakukan kepada Allah dan Rasulnya? Jamaah, Ibu, kemarin saya ceramah di Palu, Pak. Satu hari setelah gempa Palu. Bapak tahu Palu itu, Pak, mirip bencana yang ditimpakan kepada Nabi Lut. Yang di atas, Ibu, turun ke bawah, yang di bawah muncrat ke atas. Tanah itu berputar di blender, tanah berjalan sampai dengan 50 meter. Rumah posisinya pindah sampai 50 meter. Semua tenggelam di dasar tanah, yang di dasar tanah keluar ke atas. Lalu apa yang menyebabkan Palu diberikan ujian dan hukuman seperti itu? Ternyata pada hari Jumat sore sebelum kejadian, pemimpinnya meresmikan satu adat istiadat yang syirik. Mereka menyembelih sapi dan kambing, darahnya dialirkan ke laut untuk sedekah penjaga laut. Ini namanya syirik. Itu sudah diingatkan oleh para habib. Ini perbuatan syirik. Tahun lalu ada angin kencang untuk kota Palu, dan tahun itu terjadilah gempa yang dahsyat. Dan Bapak Ibu tahu, di Palu hidup 1.500 pasangan homoseksual. Makanya ketika bumi bergoncang, berarti ada maksiat yang telah dilakukan umat. Ketika bumi bergoncang, berarti ada pemimpin yang mengkhianati Quran dan hadis. Maka ketika ada pemimpin yang tidak sejalan dengan Quran dan hadis, berhati-hati, Allah turunkan bencana sebagai sebuah peringatan. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan
Indonesia. Allah hadirkan pemimpin yang taat, yang soleh, dan tidak suka berbuat maksiat. Bapak Ibu tahu, maksiat ini akan menghancurkan hidup kita. Anda buka surat Toha, surat 20 ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berbuat dosa dan maksiat, Allah sempitkan urusan hidupnya, Allah sempitkan rezekinya. Maka siapapun yang berbuat dosa, siapapun yang berbuat maksiat, lebih-lebih pemimpin, maka Allah akan sempitkan urusan hidupnya. Maka ketika negeri memiliki pemimpin yang adil dan taat pada Quran dan Sunnah, insya Allah negeri ini berkah. Amin ya Rabbal. Yang kedua, yang akan mendapatkan naungan Allah, syabun nasya'a bi ibadatillah, anak-anak muda yang siap mengabdi dan taat kepada Allah. Makanya kita bangga tadi, di depan yang baca Quran itu anak muda, sari tilawah anak muda. Dan Indonesia sekarang sudah punya banyak penghafal Quran. Ini yang kita banggakan. Ibu, jarang melihat anak muda yang taat. Jarang melihat anak muda yang datang untuk majelis taklim. Terbukti di hadapan saya rata-rata M2R, emak rempel. Di hadapan saya ada juga Nelly alias nenek lincah. Jarang saya lihat anak-anak muda. Coba tengok Pak, di barisan depan Bapak Pak. Coba tengok yang duduk di barisan depan pengajian ini. Adakah anak-anak muda? Anak-anak muda tersingkir oleh zaman, sibuk dengan nafsu, sibuk dengan trek-trekan motor, sibuk dengan pacaran, sibuk dengan nonton TV. Makanya disebut golongan yang kedua, syabun nasa'a bi ibadatillah. Kalau menemukan anak-anak muda rajin ke masjid, kalau menemukan anak-anak muda hafal Quran, kalau menemukan anak-anak muda berada di saf terdepan majelis taklim, itu namanya pemuda yang diridhoi Allah. Maka jadilah pemuda-pemuda yang diridhoi Allah. Siapa pemuda yang taat kepada Allah, maka tergolong golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Makanya kalau bisa Bapak Ibu, kalau ada acara, tolong undang para pemudanya. Kalau yang hadir ini bapak-bapak, wajar. Apalagi kalau yang hadir nenek-nenek, wajar. Usianya sudah menghitung hari, alias menjelang maghrib, alias sebentar lagi mati. Nah, tapi kalau anak muda sebagai generasi penerus dibutuhkan untuk membangun umat. Makanya Rasulullah mengkrit anak-anak muda agar taat kepada Allah. Maka hari ini harusnya kita didominasi oleh anak-anak muda. Karena siapa anak muda yang taat akan mendapatkan perlindungan Allah. Disebut sebagai syabun nasa'a bi ibadatillah, anak-anak muda yang siap mengabdi kepada Allah. Ibu punya anak? Anaknya ada di sini? Anaknya ada di sini? Apa anaknya main? Kalau anaknya ada di sini, tergolong anak-anak muda yang insya Allah dilindungi Allah. Yang ketiga, yang akan mendapatkan naungan Allah, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Ini namanya Masjid Al-Mu'min. Kalau ini masjid berarti dipakai Jumatan. Betul Pak? Saya mau tanya, kalau sholat Jumat penuh? Alhamdulillah. Kalau sholat subuh? Kalau sholat subuh penuh, seperti sholat Jumat. Benar? Nggak bohong? Kalau bohong nanti sariawan. Jamaah, perlindungan ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, adalah orang-orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Ini diuntukkan untuk kaum laki-laki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Anda ingin lihat orang munafik, gampang Pak. Kalau Bapak ingin lihat orang munafik, gampang Pak.
lihat solat subuh dan isya. Apa kata Nabi? Laisa solat asqala, tidak ada solat yang memberatkan alal munafikin, untuk orang-orang munafik, min solatil fajr wal isya, kecuali solat subuh dan isya. Kalau ingin lihat orang munafik, laki-laki munafik, lihat solat subuh dan isyanya. Kalau laki-laki tidak mau solat subuh dan isya di masjid, berarti dia 100% munafik. Kata Nabi, seandainya mereka paham, seandainya mereka tahu apa yang terdapat dalam solat subuh dan isya berjamaah, la atauhuma wala hadwa, mereka akan mendatangi masjid walaupun dengan cara merangkak. Artinya apa? Laki-laki wajib 5 waktu solat di masjid. Ustaz, apa akibat laki-laki yang tak mau ke masjid? Perhatikan, apa akibat laki-laki yang 5 waktu tak mau ke masjid? Kata Nabi, man sami'an nida, barang siapa yang mendengarkan suara adzan, falam ya'tihi, orang itu tidak mendatangi seruan adzan dan tidak berjamaah di masjid, fala sholata lahu illa min udrin, walaupun dia solat di rumah, solatnya tidak diterima. Sekali lagi, walaupun dia solat di rumah, solatnya tidak diterima. Karena apa? Sengaja cuek dengan panggilan adzan. Hayya 'alas shalah. Apakah Bapak tidak mendengar, Pak, panggilan adzan yang sangat indah ini? Hayya 'alal falah. Apakah samping kanan kiri ini tidak sadar panggilan yang adzan ini? Apakah sholat isya tadi dikerjakan berjamaah atau tidak? Maka berbahaya kalau adzan dikumandangkan, yang jualan tetap jualan, yang naik motor tetap naik motor, yang jalan tetap jalan. Karena apa kata Nabi? Siapa yang tidak mendengarkan panggilan adzan ketika kumandang masjid ditegakkan, walaupun solatnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, orang yang akan mendapatkan perlindungannya Allah adalah orang yang senantiasa berjamaah di masjid untuk laki-laki. Kalau perempuan paling bagus sholat di rumah. Ustadz, apakah wanita lebih baik sholat di masjid atau sholat di rumah? Kata Nabi, tempat terbaik perempuan adalah sholat di rumah. Namun kalau ada perempuan ke masjid, bolehkah? Boleh, asalkan tetap menjaga aturan-aturan syariat. Sebab wanita tidak wajib berjamaah di masjid. Yang wajib adalah suami. Ibu, kalau punya suami tak mau ke masjid, jangan diam saja. Kalau punya suami tak mau ke masjid, tolong dinasehat. Kalau tidak mau dengar dinasihati, ibu pergi ke pajak. Apa pajak? Pasar. Ngapain? Beli mukena warna pink buat suami. Buat suami. Karena laki-laki yang tak mau ke masjid disebut BENCONG alias biar tersinggung sekalian suami kita. Sudah tahu sholat 5 waktu wajib, Pak. Sekarang, Pak, buat apa Anda bayar? Buat apa kita bangun masjid kalau yang sholat nggak ada? Buat apa masjid mentereng, menaranya lebar, semuanya ada, fasilitas ada, tapi nggak ada yang sholat? Ini namanya sesuatu yang percuma. Jamaah, saya tinggal di Depok, waktu masih ngontrak, punya tetangga namanya Ibrahim, Pak. Pak Ibrahim ini usianya 55 tahun. 85 tahun berarti sudah muda atau tua? Oh, tahu ya. 85 tahun sudah tua. Dan Bapak, ada masjid namanya Baitur Rahman. Tiap hari yang sholat 3 orang waktu subuh. Kalau saya ceramah, yang sholat 2 orang, Pak Ibrahim dan takmir. Kalau takmirnya sakit, yang adzan Pak Ibrahim, yang imam Pak Ibrahim, yang makmum juga Pak Ibrahim. Suatu ketika nangis menghadap saya, Ustadz, ya kenapa? Saya heran ini penduduk Muslim terbanyak, tapi yang sholat tak ada.
apa yang harus kita lakukan? Mari kita adakan pengajian. Sudah. Mari kita nasihati. Sudah. Lalu kita akan buat apa? Besok saya akan bikin sensasi. Dan ternyata besok pagi jam 9 pagi kumandang adzan dilantunkan oleh Pak Ibrahim. Hayya 'alas shalah. Semua penduduk Depok bingung. Jam 9 pagi penduduk Depok langsung datang ke Masjid Baitur Rahman dan langsung mencaci maki. Hei tua bangka, jam 9 adzan, gila kamu ya. Apa kata Pak Ibrahim? Bukan gue yang gila, elu yang gila. Loh kenapa? Aku adzan subuh, kamu tak datang. Aku adzan isya, kamu tak datang. Aku adzan zuhur, kamu tak datang. Tapi aku adzan jam 9, kamu datang. Siapa yang gila? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kalau ada orang adzan terus umat Islam tidak datang ke masjid, berarti dia orang catat biar sadar orang sekitar. Buat apa bangun masjid kalau kita tidak sholat di dalamnya, betul? Maka rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid, siapa yang hatinya terpaut kepada masjid akan mendapatkan perlindungan Allah. Semoga Anda Bapak dan saya kaum laki-laki tidak meninggalkan masjid. Kalau sampai meninggalkan masjid, maka kita akan ditinggalkan Allah dan tidak akan mendapatkan naungan Allah. Yang keempat, yang akan mendapatkan naungan Allah, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang berkumpul karena Allah, dua orang yang berpisah karena Allah. Ini menandakan pilihlah teman. Ibu, jangan berteman dengan ibu-ibu yang suka ngomongin. Kalau ibu punya teman bigos alias yang gosip, tolong jaga jarak. Kalau jaraknya tidak dijaga, Anda pun akan terbawa. Bapak, pilihlah teman. Sebab kata Nabi, ar-rijal ala dini khalili falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang agamanya tergantung agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Yang membuat kita memilih teman bukan karena duitnya, bukan karena kayanya, tetapi karena solehnya. Siapa yang berkumpul dengan ibu-ibu yang baik, tidak suka ngomongin orang, tidak suka berburuk sangka, taat kepada suami, rajin sholat 5 waktu, rajin berpuasa, rajin baca Quran, rajin sedekah, mendidik anak dengan baik, sabar, taat, soleha, itulah teman yang baik. Maka hadis ini mengajarkan Bapak dan Ibu, pilih teman bukan karena harta, tetapi karena iman. Yang kelima, yang akan mendapatkan naungannya Allah adalah rajulun da'athu imra'atin datu manshibi wa qala jamali faqala inni akhafullah. Laki-laki yang ditawarkan perempuan menolak karena takut kepada Allah. Ini jarang laki-laki yang dikasih perempuan menolak. Itu mah Nabi Yusuf. Kira-kira mudah-mudahan ada nggak laki-laki kalau dikasih perempuan dia menolak? Barang siapa yang bisa menjaga ini, insya Allah sukses. Jamaah, apa kata Nabi? Su'la an aktarima yudkhilan nasal jannah. Dua perkara yang akan membuat manusia masuk surga: taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlakul karimah. Tetapi wasu'ila an aktarima yudkhilusan nara. Dua perkara yang akan membuat manusia masuk neraka adalah mereka yang tidak bisa menjaga di antara dua lubang. Lubang mana, Bu? Bukan lubang hidung. Lubang mana? Al-famu. Lubang mana lagi? Lubang mana? Lubang mana? Alias farju, lubang kemaluan. Bapak Ibu tahu nggak angka aborsi anak, Pak? Di Indonesia
orang menggugurkan kandungan karena hamil di luar nikah itu terus meningkat. Angka pembuangan bayi Pak di Indonesia meningkat. Kemarin saya ceramah di Mandailing Natal, Sumatera Utara, jalan-jalan sama bupati, tanpa sengaja di pos kamling ada kerdus. Kita buka karena curiga, ternyata di dalam kerdus itu ada bayi yang dikerubuti semut, Ibu. Akhirnya bayi itu kita bawa ke puskesmas, alhamdulillah masih hidup dan dirawat sama Bapak Bupati. Bayi itu cantik sekali. Di Jakarta, pemulung sampah menemukan bayi, Pak, ditumpukan sampah. Setelah dibuka sampahnya, bayinya separuh sudah dimakan oleh anjing. Berarti apa? Ini zaman paling bodoh yang tidak pernah dialami Rasulullah. Zaman paling bodoh, orang tua buang anak kandung. Orang tua buang bayinya sendiri, ibu kandung buang bayinya sendiri. Inilah yang disebutkan kenapa bahayanya lubang kemaluan kalau tidak dijaga. Berapa banyak faktor zina yang terjadi di negeri ini. Hamil di luar nikah itu adalah perbuatan dari zina. Hingga ketika berzina dia malu kepada orang, membuang anaknya. Bahkan kemarin Bapak Ibu, ini di sekolah Pak, Ibu tahu siswi sekolah hamil tidak ketahuan dan membuang anaknya di WC sekolah. Akhirnya ketahuan siapa yang membuang anak itu. Akhirnya anak itu diskors, diberhentikan dari sekolah. Ini menandakan perzinahan terlalu tinggi, apalagi perselingkuhan. Ini juga terjadi marak di mana-mana, Pak. Suami orang merebut istri orang, istri orang merebut suami orang. Semua seperti itu terjadi. Perzinahan dan perselingkuhan terjadi karena apa? Faktor tidak bisa menjaga di antara dua lubang, lubang mulut dan lubang kemaluan. Maka kita berdoa Ibu, mudah-mudahan Anda bisa menjaga suami. Ibu sudah jaga suami dengan baik? Serius? Yakin? Karena di luar sana ada banyak saingan ibu-ibu. Siapa saingan ibu-ibu? Waling nih, wanita maling suami. Jamaah, kalau ibu-ibu tidak pandai menjaga diri, tidak pandai servis suami, jangan salahkan kalau suami cantol tetangga. Oleh karenanya, wanita harus tahu cobaan terbesar suami adalah makanya tidak sedikit ustadz yang istrinya lebih dari satu. Bahkan kemarin ada kabar juga seorang ayah dari penghafal Quran digugat gara-gara harus istrinya siap melayani 10 kali dalam sehari. Kuat.